ya lo bener loh. Kita tugasnya ikhtiar aja udah. Iya. Udahlah ikhtiar. Mau sebodoh apa, mau sepintar apa, kita ikhtiar nanti. Iya. Allah yang kasih ya, udah. Allah yang bukain. Allah yang belum kasih. Allah yang akan kasih. Jangan keseringan lihat HP, gadget. Itu isinya wacana semua. Lo jadi penonton melulu. Lo bangun tidur handphone, mau tidur handphone, bahkan ke kamar mandi lo pakai handphone. Iya. Sambil mau tidur sambil nge-share buruknya screen time sebelum tidur. Umur akan bikin lo jadi justru makin banyak pertimbangan. Mumpung lo muda dan nekat, lo kerjain aja. Nanti lo tua, naturally lo nggak akan nekat lagi. Lo makin takut. Ketika yang jadi ini lo harus rilis untuk dijual, lo harus ganti muka lo. Jangan jadi seniman terus, lo harus jadi pengusaha di situ. Action. Emil Hussein. Didak Vicky. Gitu balik doang. Mas Emil. Yes. Gimana Mas Emil? Kabar? Alhamdulillah. Mantap ya? Baik ya? Alhamdulillah semakin sehat. baik, insya Allah. Insya Allah semakin baik. Alhamdulillah. Lu tuh asli mana sih bang sebenarnya? Lahir gede di Jakarta. Kita di Jakarta. Berarti kakek-kakek lo semua emang asli Hadramaut ya? Asli datang. Asli datang. Dari Hadramaut datang ke sini gitu ya? Yang satu ke Jakarta, yang satu ke Bali. Makanya ada Hussein nih kali ya? Nah, Hussein itu nama bokap gua. Bukan Fam itu. Oh, jadi Emil bin Hussein emang gitu? Iya. Emil bin Hussein. Emil Hussein. Tapi lu jadi lu pakai Emil Hussein. Emil Hussein dari gua lahir dipakai nama itu Emil Hussein. Buat nama KTP semua Emil Hussein. Untung yang dipakai bukan... Karena KTP kagak Emil Hussein. Nah, sampai gua kelas 6, Kagak. itu gua Emil Hussein. Sampai gua kelas 6. Oh iya. Terus gurunya nanya, siapa yang mau berubah nama gitu? Nih ntar malam saya mau tulis nama kalian dengan kaligrafi yang bagus, jangan sampai ada yang salah namanya. Gue pikir, wah gue kayaknya asik nih berubah nama. Gue tunjuk tangan. Gurunya kaget, tuh serius kamu? Bilang dulu sama bapaknya gitu. Gue bilang bokap gue mau berubah nama dong, gue mau tambahin depan pakai Muhammad gitu. Alasan gue, nama Muhammad itu huruf M itu nggak pernah dipanggil dari depan atau dari belakang. Selalu tengah. Muhammad gitu. Ya udah, kata bokap gue, ya udah Muhammad aja. Kak, tunggu dulu nih. Muhammad. Tadi lo bilang mau diganti namanya pakai kaligrafi. Emang sekolah di mana? Enggak ya, kan dulu kan STTB itu ya, kan ditulis namanya yang bagus kalau di ijazah. Gue pikir kaligrafi dikasih Arab. Gitu. Pakai. Kalau kaligrafi kan, kalau pelajaran seni rupa, Bener. dulu kan kaligrafi Tulisannya. nggak hanya Arab. Kaligrafi, semuanya ya? Pelajaran kaligrafi itu huruf Latin juga dibilang Kaligrafi ya. Dipakai inilah pena kaligrafi. Iya. Masih Kayak pernah sekolah seni. Nah, itu dia. Emang sekolah seni. Emang sekolah seni dah. Mas Emil nih dulunya seni rupa ya? Seni rupa. Seni rupa ya? Seni rupa dulu. Dari sekolah emang lo udah berniat gue pengen seni rupa nih? Atau emang karena lo ngeliat sesuatu yang ngebuat kayaknya gue kuliah seni rupa deh gitu? Iya. Iya sih, gue udah dari dulu seneng aja. Seneng? Gitu. Gambar ya. Gambar emang ya? Seneng gambar gitu. Terus ketemu sekolah di IKJ waktu itu, bokap gue kenal sama seorang pelukis namanya Nasar dulu. Kita datang ke kampus tempat dia ngajar di IKJ itu. Gue pikir asik nih tempat nih, gitu. Apa namanya, lingkungannya enak gitu. Terus orang-orangnya juga kelihatannya seru, asik. Berarti lah, bokap gitu. ini juga IKJ kan? Enggak. Oh, kirain bokap Bokap masih sama sekali LPKJ. di bidang yang berlainan. Oh iya, beda. Jadi cuma lo doang di abang ade semua lo doang yang di IKJ bang? Cuman gue doang. Yang lain kuliah yang normal dan bener lah. Nah terus itu nggak ada pertentangan sama dari bokap? Oh iya dong, ditentang dong. Lu kenapa? Lu kenapa seni jadi rupa lu? tukang gambar gitu kan? Ditentang lah sama orang tua ya. Kan kita ditentang sama orang tua, kan kita bandel ya. Tentang balik. Gak nyesel. Gitu, selalu begitu. Iya. Tentang Terus, baik. tapi lo jelasin bahwa dari gua seni ini bisa jadi sesuatu itu. Apa emang lo pengen, udah gua buktiin aja suatu saat gua bisa nih. Pokoknya ngebuktiin apa yang gua mau nih, insya Allah bisa jadi sesuatu buat gua dan keluarga nanti kelak. Enggak juga bang? Enggak, gue cuma mau kerjain apa yang gue pengen aja waktu itu. Gue desek orang tua gue untuk membolehkan.
Apapun caranya. Jangan diatur berarti ya. Iya, Jangan kayak diatur. gitu. Heeh. Dan akhirnya gue nggak lulus juga dari situ kan. Oh, lu nggak lulus bang? Enggak, Ah, lu lulus bang? 2 kali gue DO. Oh, Kok bisa 2 kali? DO gue masuk lagi, Oh, gue masuk daftar lagi. lagi. DO Ada lagi tuh. gitu. Jadi emang caur lah. Emang caur ya? Heeh. Sampai 2 kali. lu lulus lewat ya? ternyata, alumni nggak lulus. Iya, tapi 2 kali ya lulusnya. Iya, 2 kali alumni nggak lulus. Gue punya 2 nomor mahasiswa. Tapi 2 kalinya juga lu seni rupa. Iya, di ini yang sama soalnya gue masih penasaran kan, kuota gue habis nih waktu itu gitu. Satu-satu pada tumbang, gue pikir gue tanggung nih gitu, tanggung nih. Tapi ya alhasil kegiatan gue yang satuan, yang lain itu bener-bener ngabisin jadwal kuliah yang seharusnya Iya. gitu. Jadi DO lagi deh. Iya, dan yang satu kegiatan yang satu menghasilkan kan, jadi kayak, begitulah. Ya udah, bablas ya. Terakhir semester? Semester berapa gue ya? Gue lupa deh. Lupa. Oh, oh. Sampai Tapi gue udah daftar lagi sama anak baru di bawah gue berapa angkatan gitu. berarti penjurusan nggak sih bang? Penjurusan kan? Iya, jurusan gue desain grafis. Oh, desain grafis masuknya. Sampai. Iya, iya. Berarti barang malau bang ya? Iya, Malau itu satu angkatan di bawah gue. Oh gitu ya. Dia 95, gue 94. 95, iya, 94. Tapi actually dia sebetulnya angkatan berapa gue nggak tahu. Iya sih, dia agak random ya. Tiba-tiba ada aja di mana-mana itu dia. Nah, lu kan selama ini seni rupa nih, dan sekarang ternyata dengar punya pabrik ya. Wih, itu dia. Itu satu hal yang beda tuh. Tapi sebelum situ gue pengen ngebahas dulu nih bang. Jadi di acara kita di WSIS itu ada satu pembahasan Gimana, dah? tentang berita. Iya. Tentang berita yang lagi terupdate hari ini bang. Karena Iya. baik lagi kita pengen ngasih info bahwa kita hari ini tuh udah jadi everybody is media. Nah, Setiap dari kita media bang. Kalau Iya, dulu iya. kan semua orang yang pengen punya media harus punya TV minimal. Kalau dia nggak punya TV dia nggak bisa. Dari mana lagi dia dapat media? Koran, ya. Koran, majalah, dia harus majalah. cari dulu baru. Sekarang kita setiap menit, setiap detik ada datang informasi Info baru. berita-berita baru dari Baru, dari betul. media itu. Nah sekarang kita coba bahas 3 berita dan kita minta tanggapannya dari Bang Emil. 3 berita. Baca dah. Anak jalanan di Madiun hampir bunuh temannya gara-gara nggak nyambung pas diajak ngobrol. Barusan kita nggak nyambung nih. Itu agak dibunuh gua. Ngeri banget nih bang ya. Ngeri ya. Gimana tanggapan lo bang? Ya ngeri sih, serem sih ini. Anak jalanan di Madiun. Anak jalanan berarti. Terus Iya. di Madiun nih. Madiun. Dibunuh temannya gara-gara nggak nyambung pas diajak ngobrol. Nah, Itu temannya kebanyakan apa gimana? Itu subuhnya super pendek tuh ya. super pendek zaman sekarang mah tiba cepet tuh ya. Lu nggak nyambung, lu nggak nyambung. Nggak nyambung lo, bacok lo, nggak nyambung. Sama bolot gimana? Ya, pendek bener bolot. kasihan ya, bener. Pendek banget. Nggak bisa tuh dia. Parah Coba sih. baca komen dulu San. Ada beberapa komen yang menarik. Nah, jadi ngeri soalnya kalau ngomong nggak jelas. Karena zaman sekarang banyak nggak jelas ya. Iya, Iya, ngomong nggak jelas. Gimana gitu. punya temen? Iya, Iya. tulisannya nggak jelas tuh. Makanya. Untung dia nggak berteman sama Aldi Tahir ya. Iya. Wah, Wah, ngacak lah. langsung. Kelar. Ngeri-ngeri Aldi Tahir. Berita berikutnya San. Dukung hobi siswanya sekolah di Majalengka ini bikin ekskul balapan motor. Gokil nggak tuh? Itu di sekolahnya? Sekolah ada videonya, tentang. Wih. Ya enggak. Bisa gesrek di sekolah, Bro. Dulu kan harus di Kemayoran. Gokil Ya, juga nih. sekarang bisa di sekolah. Kepala sekolah. Bagus juga nih. Gokil ya. Majalengka. Oke, Ini banget. STM apa SMA nih? San? Hah? Oh, kejuruan. Kejuruan, iya, iya. Mungkin dia kejuruannya otomotif kali ya. Sekalian ngorek-ngorek juga. Sekalian ngorek-ngorek, bener. Bener. Tanggapan lu gimana Bang Emil? Sekolah. Gua rasa oke sih ini ya. Asal jangan dilanjutin di luar sih. Trek-trekan ngasal gitu ya. Trek-trekan ngasal di sekolah sih oke aja sih. Drag Paling race, dilanjutin drag race. di sirkuit lah. Yang Wah, bener iya, gitu ya. betul. Biar Boleh juga nih. berprestasi. Ya kan? Lapangannya gede ya kan. jadi Coba baca komennya. sirkuit. Iya, iya. Kita baca komen dari netizen. Berarti sekolahnya melek akan perkembangan zaman sekarang daripada muridnya balap liar di luar sekolah. Akhirnya mereka bikin ekskul ini supaya para murid bisa menyalurkan hobinya menjadi lebih bermanfaat. Nah, iya bener. Iya, untung ini motor bukan cupang. Motor. Bayangin aja, hobi cupang kan pada cupang semua di situ dia tuh. Iya, bener. Iya, hobi judi pada judi sih. Judi bener. semua. Jadi hobi mau judi. tanya deh, Hah? ini gara-gara anak gue yang nanya nih. Dia bilang, aku boleh nggak jadi pembalap? Nah, Terus gue nggak tahu jawabannya.
gimana sih sebenarnya boleh nggak sih jadi pembalap? Soalnya gue bilangnya gini, kamu tuh milih kerjaan buat jadi di masa depan tuh jangan yang bahaya-bahaya. Gitu. Gue cuma bisa ngejawab begitu. Iya. Sebenarnya boleh nggak kalau kita memilih satu pekerjaan yang resikonya itu nyawa dan ini balapan. Bukannya lo misalnya ngeganti bohlam di tiang apa gitu yang Bersihin kaca gedung. ganti lampu apa yang gajinya sekali manja tuh 300 juta. Ada tuh. Ada Jadi betul. tower apalah Tower, gitu. iya. Itu manfaat lah ya, itu pekerjaan lah gitu, itu bahaya dan Bahaya juga tapi kalau umpamanya lu balapan itu ini gak sih? Nah, gue udah satu insight sebenarnya bang. Gue pernah ngobrol sama salah satu pembalap terkenal di Indonesia ya bang ya. Saat itu bilang kalau misalnya balapan itu adalah minimum resiko yang paling rendah. Oh ya? Iya. Karena kalau misalnya bola basket kan body contact-nya kan kuat. Iya, Dan itu resiko untuk cederanya lebih besar dibanding balapan. Karena balapan tuh olahraga yang paling safety sebenarnya. Di antara semuanya bang. Oh gitu ya? Iya beneran. Berarti itu untuk sebagai pekerjaan tuh nggak termasuk yang menganiaya diri sendiri gitu nggak ya? Enggak sebenarnya. Oke. Tergantung Bagus, ini Pak. aja. Misalnya Berarti boleh, Mas. Ya, at least bisa gue kasih jawaban seperti itu ke anak gue. Misalnya kita berharap Jangan. di Indonesia kira-kira paling jauh lu mencapai apa ya gitu. Mahal juga. karena tapi itu hobi. setahu gue banyak juga bang, apa para pembalap perempuan ya. Ada Diandra Gudetama. Diandra Gudetama. Dia kan salah satu pembalap rally kan. Pembalap rally gitu. Itu juga dia sampai hari ini nggak cedera, insya Allah. Alhamdulillah nggak cedera. Jauh ini. Tapi memang benar tuh kalau kita lihat mobil khususnya ya, balapan mobil tuh safety-nya bagus banget bang, sampai dia bikin kerangka semuanya tuh serapi itu gitu. Dan kalau misalnya balap motor ya, tapi jarang sih perempuan balap motor ya, setahu gua banyakan mobil mereka kalau nggak drifting, rally itu rata-rata. Tapi kalau motor pun juga itu wear pack yang bener ya, kalau kita ngomong yang bener bukan balapan liar kayak gini. Itu yang bener safety banget tuh bang, sampai double kulitnya gimana dan itu anti bakar, ada yang di punggung. Yang di punggung ini kan juga sedangkan buat ngelapisin tulang dalam dan lain-lainnya kan. Dan helmnya juga tuh yang nggak bisa hancur kena aspal, nggak bisa. Padahal harus ringan juga ya. Harus ringan juga. Dan itu udah dipikirin secara matang sih bang. Saya tahu gua. Ya syukurlah kalau begitu. At least guanya juga tenang. Jawaban. Kita berita berikutnya. Berita selanjutnya. Studi pasangan yang bahagia lebih jarang posting pasangan mereka di sosmed. Setuju nggak? Setuju sih kayaknya. Gue jarang gue. Iya. Gue juga jarang. Gue amat sangat jarang juga. Karena menyembunyikan kemesraan itu lebih nikmat. Asik. Karena cuma kita tahu, kita doang yang tahu kemesraan tersebut. Ya kan? Nggak kayak zaman sekarang ya, diumbar. Iya, diumbar. Yang ada nanti dihujat. Begitu dihujat, mental health down, jatuh. Waduh, bisa bunuh diri. Bener, gimana menurut lo bang? Mungkin aja, gue nggak tahu juga sih, gue agak sulit buat komen. Ingat gue baru-baru ini posting tumben juga sih. Tapi gue balik belakang. Oh iya, nggak kelihatan. Gue nggak depan gini, nggak dari belakang. Oh itu sama juga itu bang, apa itu Kan jarang posting. Iya, sama juga. jarang posting. Cuma Jarang gue posting. sering posting, kok dapat berita gini. Gue mau pertanyakan studi ini, studi siapa? Studinya siapa nih? Aduh, kacau. Coba kita baca komennya. Lah, gue jarang diposting, malah putus berapa? Dia emang nggak suka. Dia emang nggak suka dia, makanya udah dikelarin akhirnya kan. Ada lagi sana. Tim yang nggak posting pasangan karena emang nggak punya, apa yang mau diposting? Ada sekarang zaman sekarang banyak Iya. yang posting tapi tangan dia sendiri. Oh iya. Iya kan? Ada tuh banyak. Balik lagi tadi bang. Oke. Dari lo kuliah Seni rupa. gitu ya, maksudnya dengan banyak kegiatan kebersenian lo lah. Kebersenian, gitu ya. Maksudnya ya betul. orang semua juga udah pada tahu juga ya tentang kebersenian lo apa segala macem gitu. Kemudian tiba-tiba hal yang menyulut buat gua asik. Betul. Itu mendengar bahwa lo punya pabrik. Gitu. Dan sependek pemahaman gua tentang seni asik. Itu susah banget gitu kalau misalnya pabrik bang, maksud gua ya kan. Kan bertolak belakang banget ya. Nah, karena gue pikirnya gini kan, kalau misalnya dulu gue pikirnya Iya. yang tadinya biasanya kan kalau pabrik kan basicnya manajemen, terus habis itu bisnis lah ya maksudnya. Iya. Ya, Terstruktur terstruktur ada apanya namanya semua. supply chain management. Nah, betul dong ya. Benar. Itu gimana tuh lo bisa tiba-tiba ke pabrik nyemplung? Gini, awalnya tuh
Gua tuh bikin oret-oretan lah. Gua bikin oret-oretan untuk satu brand yang gua bangun namanya Subcon ini. Subcon, Nah, ya. si Subcon ini gua bikin untuk sneakers, untuk awalnya gua bikin sneakers. Nah, terus gua berkonsultasi sama satu orang engineer yang sekarang jadi partner gua. Itu dia bikin yang proper secara teknis. Ya. Secara teknis harus begini gitu, konstruksinya sepatu segala macam. Nah, akhirnya kita bikin sampel sebelum kita produksi, kita develop dulu kan. Kita develop, kelar kita develop, kita bikin sampel. Sampel yang pertama kita bikin tuh sampel outsole-nya. Outsole tuh yang bagian bawah. Bagian bawah ya. Bagian bawah. Jadi kita udah bikin gambarnya, kita taruhlah di satu vendornya lah gitu, vendor pembuat Maklon lah ya. Iya, pembuat ininya Outsole, outsole cetakan yang moldingnya ya. moldingnya. Moldingnya. Nah terus udah jadi asik nih, seneng banget lah ngelihat outsole pertama kita gitu dengan nama brand kita di situ dengan grafis seperti yang kita inginkan. Ya. Terus udah kita mau berangkat ke atasnya lagi ya, ke bagian upper. Nah di tengah-tengah itu lagi terjadi, engineer gua nelpon, dia bilang, "Mas, waduh nyebelin banget, desain yang kita bikin ditiru," katanya. Ditiru sama satu brand gitu, dia udah rilis gitu. Namanya apa, Bang? Adalah namanya. Adalah namanya. Dia bilang nyebelin banget ya Bang itu. Akhirnya dia kesal banget tuh itu lagi pandemi. Lagi pandemi. Berarti 2020 tuh? Iya, 2020. Baru memang sih ini. Jadi dia udahlah Mas, kita bikin aja pabrik sendiri. Gue bilang, "Hah, gimana sih? Ini aja gue lagi hemat-hemat nih buat kehidupan karena pandemi ke depan buat karena pandemi gitu. Tabungan yang gue punya sekarang ya buat inilah gitu. Nggak apa-apa Mas, ini kita bisa jalanin ini gitu. Aku kan dia kan orang lama di pabrik gitu ya, di pabrik. Ya udahlah, kalau umpamanya memang mau bikin, ayolah kita bikin. Akhirnya kita bikin deh nih pabrik kecil gitu di mana di wilayah Tangerang. Kita bikin, ya alhamdulillah dari situ kerjaan masuk. Memang yang tadinya kita itu konsen untuk ngebangun brand sendiri, ketika kita itu bikin pabrik, kita jadi mesti ngelayanin orang kan. Cuman kita ini pertama tuh sebagai konsultan dulu aja gitu. Kayak gua aja, pertama kali gua orat-orat pakai pensil, terus si engineer ini ngasih tahu ke gua, ini konstruksinya harusnya seperti ini. Macem-macemnya lah gitu ya, secara benar gitu. Ya pertama klien begitu aja dulu ke kita gitu, nanti kita develop. Kalau mengenai dia mau produksi atau enggak sama kita bebas gitu, cuman kita bisa sampai sampel gitu. Kalau mau dilanjutkan produksi ya udah monggo, silakan langsung produksi tempat kita gitu. Cuman memang si brand gue ini akhirnya jadi korban karena si tempat produksi yang kita kasih nama Duha Footwear Factory. Duha Footwear. Itu akhirnya mesti ngeladenin orang terus. Dan satu kali produksi brand ini, mulu ya, lu nggak kayak bikin makanan atau clothing gitu, bisa lebih cepat. Kalau produksi sepatu tuh dari awal sampai jadi itu perjalanannya lumayan panjang. Bisa berapa bulan tuh? Wah, bisa berbulan-bulan. Semakin custom, semakin panjang. Tapi kalau kita misalnya, gue pengen bikin kayak ini nih, model-modelnya nih, kayak gini nih, gitu. Kayak brand yang udah ada kayak gitu brand ya. yang udah ada, gitu. Lebih cepat ya? Itu bisa lebih cepat. Apalagi kalau umpamanya nggak mau repot-repot bikin outsole yang custom, yang bisa bikin moldingnya aja bisa berapa minggu gitu misalnya. Belum salah-salahnya. Semakin rumit desain juga semakin besar potensi untuk salah, gitu. Kalau yang pakai yang existing aja ya bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat gitu. Tapi cepet-cepetnya sepatu ya. Komponen sepatu tuh banyak detail gitu. Dan nggak bisa langsung dan kaki kita tuh kan
Beda-beda, cepet ngerasa nggak nyaman ya kalau sepatu nggak betul. cocok dibanding Nggak cocok. baju ya. Baju paling problemnya di perut kita sendiri perut gitu ya. sendiri. Kalau sepatu, wah macam-macam dan tiap kaki beda-beda lagi. Ya. beda-beda. Makanya kan ininya beda tuh apa? Ada bahan yang namanya laste, itu ada dari kayu atau dari ini, bentuknya kaki kan. Nah itu beda-beda. Dia mau nongak kah? Atau dia mau ngelebar kah? Lebar ya. Rasanya kita pakai Vans sama pakai misalnya kayak half cap gitu, misalnya Vans sama pakai Air Jordan tentunya berbeda. Beda, iya. Feel-nya beda gitu. Kenapa Vans bisa begitu ya gitu? Rasanya kok kayaknya untuk orang Indonesia cocok banget pakai Vans nih gitu. Pakai Air Jordan begini, pakai Onitsuka begini. Jadi kita rajin tuh ngebelah. Beli sepatu mahal-mahal buat kita buat kita pelajarin. Sepatu termahal yang lo beli dan buat lo belah doang. Gak tahu gue tuh pabrik deh yang beli. Pabrik yang beli. Gue begitu datang cuma bisa ngeliat Gue tahu nih sepatu mahal berapa lagi. Dibelah. belah. Enggak, tapi yang bikin gue penasaran, bikin pabrik ini kan nggak semurah yang lo Itu pikirin. Nggak seperti kayak lo beli mesin, sorry ya maksudnya sablon baju, ya nggak sih? Betul. Sablon baju mesinnya ya masih bisa kita ukur lah, insya Allah. Tapi pabrik sepatu kan. Dan lo ngelayanin banyak klien customer sekarang yang pengen custom sepatu atau mesinnya nggak satu dua. Itu dia tuh. Di sini masuklah ke jawaban tadi pertanyaan lo. Ketika lo mesti merubah, lo sebagai senimannya nih, lo sebagai artisnya, dan lo harus menghidupi suatu perusahaan. Ya. Nah jadi lo sekarang harus memperhatikan workflow, cash flow, dan lo harus bersabar. Artinya dari yang awal kita bikin nih, kita modal segini nih, gitu. Cukupin deh beli mesin segini. Alhamdulillahnya waktu itu kita bisa deal sama yang jual mesin, pembayaran sekian kali, gitu. Begitu kita masuk kerjaan dapat untung, ya ditahan bayar lah utang, bayar gitu. Nah, itu lo dapat mesin dari luar atau emang dapat dari sini? Dari sini. Dari sini. Dari sini ada juga mesin dari luar, tapi kan perputaran perputaran permesinan sepatu itu lumayan kencang ya di daerah Tangerang. Jadinya pinter-pinternya kita ngelihat mesin yang bagus dengan harga yang semampu kita. Karena ada macam-macam pilihan tuh. Gitu ya. Kita beli yang kita mampu. Terus ya begitu ada pemasukan kita bayar gitu. Jadinya alhamdulillah tanpa harus melibatkan bank atau apa, kita organik aja gitu. Nggak usah yang nggak usah yang apa, nggak usah yang ngoyo gitu. Gue baru kemarin ngobrol sama satu temen, gimana bisnis lo gitu, dia tanya. Gue bilangnya gue roller coaster, tapi gue roller coaster yang belum nanjak-nanjak nih. Karena kita memang masih ada tanggung jawab utang, apa namanya, tapi ya berasa roller coasternya. Sepatu men. Berapa si mesin itu bisa ngasilin berapa produksi? Bisa banyak. Artinya selalu, insya Allah kan selalu aman lah orang. Kita lagi ngerjain ada satu soccer, sepatu bola. Gitu. Itu apa namanya? Ada, gue lupa deh berapa ribu pasang, berbagai warna, berbagai ukuran, berbagai bahan. Iya, penggunaannya beda-beda tuh. Dan itu apa namanya? Alhamdulillahnya kliennya ini udah dibilangin dari awal, kita belum pernah lo bikin soccer, tapi ya dan dia mau. Itu yang ada poolnya, Bang. Iya. Lo bikin poolnya juga berarti? Enggak. Itu kita ini dari luar. Kita iniin lah, kita subkonin lah. Kan masuk kan ke subkon. Subkon. Gitu. Cuman dari desain, dari apa segala macem tuh kita yang sama ngejadi satuin di tempat. Dan itu sepatu buat negara luar? Enggak, buat Indonesia. Nah, ini brand yang punya pemain legend Indonesia, namanya Budi Piton. Oh, Budi Piton. Brandnya pun namanya Piton. Ini anak bola pasti tahu lah, pasti tahu nih, dia anak bola nih. Budi Piton legend. Persib juga, Persija juga, Budi Sudarsono. Jadi apa nggak main-main? Artinya QC-nya dari beliau. Serius sih Serius. Abis dimarah-marahin apa segala macem. Cuman udah dari awal kita bilang gitu bahwa ini kita belum pernah bikin soccer. Ayo kita jalan bareng, ayo jalan. Cuman alhamdulillah ya, artinya kita belajar,
Ini juga babak belur di perusahaan, bukan yang wah oke nih punya pabrik oke nih, nggak babak belur. Artinya gua bikin desain, engineer gua engineer, yang pengusaha siapa? Iya. Gitu akhirnya kita mesti belajar. Kebayang. Iya, ini keluar duit buat apaan aja nih? Terus kok kita nggak untung-untung gitu? Kayak project banyak, tapi kok nggak masuk-masuk iya, gua aja gitu. Kita bikin ini yuk, kita bikin ini. Gua yang ayo yuk gitu. Itu yang gua yuk itu tuh yang pakai duit perusahaan itulah gitu. Kebanyakan ayo. Ini Tapi kebanyakan ngebelahin sepatu. Habis itu juga. Habis di situ ya. Iya benar. Itu juga termasuk kita makan padang ya sama karyawan semua gitu misalnya. Aduh, iya benar. Sama di sini juga tuh di situ tuh. Makan dulu jadi ya. Beli ya. Habis dari situ. Iya. Itulah artinya mesti ada ininya deh. Tapi lu sebelum bikin pabrik tuh emang ada ketertarikan punya apa dengan sepatu gitu? Oh iya banget lah, Iya. siapa yang enggak lah. Kita dari SMP mulai ngeh sama temen kita yang pakai sepatu. Cowok tuh Sepatu ya, Air Jordan. Sepatu pertama apa Bang, yang lo punya? Yang waduh nih gua suka banget sama nih sepatu nih. Ya Air Jordan ya. Jordan. Zaman SMA. Jordan Gua- 1 Bang tuh. Gini nih, kalau waktu yang SMA gue nggak kesampean tuh punya Jordan, tapi ya at least gue kesampean lah punya Puma, Cortez gitu kesampean lah. Cortez ya. Jordan Cortez, tuh Cortez tuh. Cortez, dulu. nah, Iya. itu gue dapet tuh. Nah gue dapet Air Jordan tuh justru belakangan. Lu tau gua Cortez tuh dulunya collapse-nya Nike sama Onitsuka tuh. Ini suka. Jadi apa tes gitu namanya. Jadi pas pecah Ini, langsung jadi Corsair Corsair kalau nggak salah namanya. Corsair ya, Bang, ya? Jadi sebetulnya si Phil Knight nih yang punya Nike, dia bikin Cortez itu sebetulnya desain yang dia udah bikin sama partnernya Bill Bowerman untuk Onitsuka. Ya, betul. Nah, dia sebetulnya penjualnya Onitsuka. Gitu. Makanya dulu logonya tuh bukan Nike kan? Iya. Logonya Onitsuka. Onitsuka. Nah, Garis-garis tuh. dia bikin perusahaan dulunya awalnya dia asal ngebluff aja. Gue punya perusahaan namanya Blue Ribbon. Iya. Ke orang Jepang lah, ke Onitsuka. Lo bikin deh kayak gini gitu. Ntar gue jual di Amerika gitu. Sampai akhirnya dia bikin Nike. Dan dia keluarin Cortez. Onitsuka bilang tuh desain kita enggak. Itu yang bikin Bill Bowerman, partner gue, buat lo gitu. Sekarang gue mau ngeluarin pakai logo gue sendiri. Gitu. Cortez, Nike jadinya. Selanjutnya ya sebagaimana yang kita lihat sekarang lah. Dan dia si Phil Knight ini dia ngumpulin timnya, dia itu adalah seorang auditor. Iya, men. Kenapa itu, Bang? Kita sibuk mempelajari teknis gitu ya. Teknis terus kita kejar bertahun-tahun gitu. Wah, terus kita lupa. Ini usaha udah nyampe mana ya? Pencatatan keuangannya rapi nggak sih? Terus, ini barang udah jadi nih, keren nih. Jualnya gimana ya? Gitu. Tapi itu begitu. Ini nggak sih Bang, apa stigma rata-rata kebanyakan ya? Maksudnya kayak seniman tuh emang selalu ngedepankan itu gitu loh. Maksud gua kayak bikin ini nih, jadi ini, jadi itu. Tapi kadang lupa sisi bisnisnya. Itu. Harus ada yang ngerem yang. Betul. Ini nggak bisa nih, gitu kayaknya udah boncos nih, udah habis nih. Iya, bener. Harus ada yang bawel, ngingetin kita, budget udah over nih, lu udah nyampe mana, harus ada tuh. Nah biasanya senimannya ngomel-ngomel tuh, belum dapat nih, feel nih belum dapat, belum ngesol apa. Nah sementara yang bawel untuk urusan perduitan, lu gila, udah ngabisin duit banyak banget nih. Terus dia mikirin juga kan, kalau HPP udah segini mau jual berapa, gitu. Akhirnya dia mesti mikir, ngesetnya kemana ya kalau jual harganya segini, gitu. Target marketnya akhirnya yang tadinya segmennya segini, nih kayaknya kalau HPP segini kita rubah lah udah brandingnya. Akhirnya begitu kan, nah mesti ada yang mikirin itu. Nah sementara gue bertahun-tahun berdua, desain lu. Terus kita teknisnya, produknya berarti. Jualnya gimana nih? Gitu. Tapi sekarang itu lo lakuin juga Bang, di tempat lo sekarang? Dengan kondisi sekarang, lo punya auditor juga, lo lakuin semua? Tetep
Tetep gue masih Cowboy aja udah. Bukan, gue kepengennya sih nggak cowboy. Gue tuh kepengen banget bisa benar gitu ya, Iya, bisa iya. lebih benar. Cuman karena kita masih struggle juga sama utang, Aduh. gue nggak berani buat ngegaji orang Iya, buat ini jarang dulu. juga ya, Gue jadi. selesain dulu yang ini gitu. Gue Iya. tipe yang selesain dulu Iya. ya, satu-satu yang ini. Setelah kita mampu, makanya gue bilang ini organik versi kita deh nih, roller coaster tapi di bawah mulu gitu. Oh, iya. Gitu gue bisa gue bayar orang. Tentunya gue akan senang hati ngebagi kepusingan ini. Iya, iya. Iya, karena lu cuma berdoa juga ya. Gue cuman berdua, ada sih yang lain lah gitu. Cuman artinya belum proper gitu. Iya, iya. Belum proper. Cuman ya somehow banyak koboi-koboi lain di luar sana. Ya jalan aja Jalan lah. aja, ya, guys. Jalanin aja dulu gitu. Iya, Ntar iya, bagaimana-bagaimananya. Somehow tinggal belajar lagi aja gitu iya, ya. plus akhir-akhir ini terutama gue baru nges waktu tajir Ya. di Bandung itu gue baru ngeh gitu. Ya lo bener loh. Kita tugasnya ikhtiar aja udah. Iya, Udahlah ikhtiar. Mau sebodoh apa, mau sepintar apa, kita ikhtiar nanti Iya. Allah yang bukain kasih ya, udah. jalan Allah yang ini. bukain, Allah yang Iya. belum kasih, Allah yang akan kasih. Soalnya udah terlalu banyak cerita usaha dengan cara yang ya begini doang dia ternyata jalan sama yang super barisan pasukan akuntan, auditor, surveyor segala macem nggak jadi aja udah. Iya betul. Iya, benar. Setuju gue Bang, setuju. Kadang gitu Bang, kadang gue ketika gue ngejalanin bisnis juga, ketika gue ngerasa ya, gue semakin takut sama apa yang gue hadapin ke depan, itu gue semakin nggak akan pernah nemuin solusi dari ketakutan itu. Gitu. Gue selalu kayak gitu Bang. Jadi ketika kayak misalnya, wah ini besok gajian lagi nih. Pusing Besok gimana bayarnya? ini lagi nih apa namanya? Mau THR lagi nih, double segala macam. Iya, gitu. iya, Tapi iya. kalau gua takutin terus, gua makin gak ketemu solusinya apa. Gitu. Iya, Tapi iya. ketika gua yang ngeluh tadi, gua jalan usaha dengan kondisi, udah ikhtiar aja, gua sertakan sama Allah, pasti Allah ngasih ketika gua ngejalanin dengan bener nih gitu. Dan ada aja itu gua, itu kayak gua ngerasa Bang, ya, itu gak ketemu di ilmu bisnis manapun gitu. Nggak ada itu, nggak ada. Bener, Ya, men. bener. Asli Nggak ada. gua, Iya. bener ya sih lu ngerasa gak? Iya, Bener, Jadi bener emang banget itu. pada akhirnya tuh kayak udah jalanin aja dan duit maksimal aja gitu. Iya, dan satu hal yang Maksimal ini kadang-kadang kita jadinya nggak perlu ngitung lagi kesalahan kita di mana loh, secara matematis ya, secara pencatatan gitu. Gue langsung udah yang, nah ini ada yang gue lakuin nggak bener nih, gitu. Atau Exactly. kalau enggak, Bener. ini modal gue dari Setuju gua. mana ya? Sumber juga Sumber berpengaruh banget untuk ini mau sustainable sampai kapan gitu karena ya tadi itu ya banyak lah yang dari sumber-sumber yang bagaimana akhirnya berdampak sama proses berjalannya gitu dan Iya, betul. berdampak kepada orang sekitar itu orang yang bekerja di situ juga kan Iya, itu gue jaga banget itu sih insya Allah. iya betul. Begitu juga keluarga kali ya. Wih tepat tuh Bang. Tapi mau Setuju, berasa Bang. banget dulu gua. Beneran kayak gitu dapat sumber yang nggak bener gitu kali ya. Ya, anak-anak sakit-sakitan itu berasa tuh. Itu emang Iya, bener. plus dukungan keluarga juga kali dah ya. Artinya ketika keluarga itu ikhlas untuk kita ngelepas sesuatu yang nih enggak nih gitu. Iya. Sama struggle-nya kita untuk ngejalanin satu proses yang bisa dibilang nggak gampang gitu. Ya keluarga juga harus ikhlas juga sih ikhlas kayaknya ya. Karena itu ngebantu benar. juga. Support system berarti. Iya. ya. Nah pas banget ngomong support system gue ada satu video yang lagi menarik di Instagram. Baru mau nyeruput gitu. Kaget aja. Buset, ini kerokan. Ya Allah. Ya Allah, parah. Kemasukan angin putih. Oh, itu darah bukan? Buset. Itu dikerok juga, dibekam juga ya? Kayaknya Itu namanya tulang-tulang. gitu kayaknya lihat deh. Kalau orang bekam kan pakai yang bulat itu ya. Ini lihat tuh pakai apa? Itu pakai apa sih? Pakai Tempat botol. sele, tempat sele. Tempat sele tahu. Kagak habis itu darah ya? Buset tuh enak banget tuh gelegeannya kayak gimana tuh ya? Jangan-jangan dibalik udah putih tuh. Itu di balik udah kagak gelegean Pucat lagi ya, tuh. pucat semua. Udah hilang, udah merahnya ke depan semua, belakang semua Udah soalnya. lewat udah. Coba lihat gimana ya? Angin puting beliung nggak tuh? Oh, parah ini. tapi setahu gua nih ya, Iya. ini kerokan tuh nggak boleh loh sebetulnya. Ya, gue pernah dengar tuh bang. Iya. Katanya Terutama nggak buat boleh. orang jantung. Putar Iya. itu nggak boleh, Oh. benar. Terutama buat orang Langsung pada jantung. masuk suka angin kan? Ya kan, angin. Gimana begini jantung keroknya begini lah. Itu. Asli parah sih.
Ada yang ngomong tuh, yang keluar setan bang. Ini bukan angin lagi yang keluar setan. Nah, itu semua tuh. Ini Dajjal juga keluar ini. Hah? Udah bukan angin hidup lagi ini mah. Jangan-jangan Udah jadi pakai angin ini salto. nih, pakai cutter kali ini, bukan pakai koin. Tahu itu pakai apa? Pakai ini bang, tutup apa? Jarnya selai. Pakai tutup iya pakai tutupnya. Iya, bukan tutupnya. Tempat wadah selai itu kan. Bukan itu, giniinnya. Ngeroknya pakai apa? Ngerok. Iya di. Oh iya, ngeroknya pakai itunya, pakai Gitu jarnya sama dia. Oh. Oh, wah ini nih. Kaca bukan tape uli, kaca 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 bukan ketan urap, kaca kaca memble, meja galau, dan katuk dan kelor, mata yang ngantuk dan molor. Kaca iya kaca. Kreatif banget ya. Kenapa bisa begitu? Apa harus ada UI-nya? Nah itu dia. Sekarang kalau kita jualan, cuma sekedar jualan doang, orang nggak akan notice. Tapi Nggak ketika akan jadi nengok, different daripada jualan yang lainnya, orang akan notice. Sehingga akhirnya viral dia. Kalau ada suatu hal yang uniknya berarti ya? Itu konsep jualan itu kan bang sebenarnya kan. Kalau dia apa? Kalau dia masih muda mungkin dia paham ini nih konsep apa nih? Apa sih suka ada ciri gitu kalau lu kan orang iklan ya? Iya benar. Ngeluarin satu iklan sama iklan yang lain suka kasih kata-kata atau Betul. Ada punchline-nya, ada punchline, ada hooknya. Dia Orang paham tahu. bener nih. Makanya. Bapak ini. Sayangnya umurnya sudah tua tapi. Saya umur udah tua, kalau masih Iya. muda mungkin bisa dipekerjakan di ini di mana? Hotline gitu mungkin. Iya. Wih. Itu namanya perjuangan hidup ya. Iya, sehat. Kayak gitu, sehat Bapak. Tapi kadang gue Jalan. suka salut sih, maksudnya gue nggak pernah terpikirkan gitu, maksudnya di benak gue bang untuk bisa sesemangat ini gitu, jujur aja ya. Maksudnya gue Bener-bener. jujur aja kalau misalnya gue mungkin di posisi itu, belum tentu gue bisa sesemangat ini. Iya. Untuk Iya. gue Dia mau tetap percaya berusaha gitu loh. Dia Dan jualan percaya. jual kaca lagi. Iya, dia jual Kaca. kaca. Hari ini ada kali yang beli lah, udah. Iya. Ya, jual kaca. Itu sih, kadang gue gitu, biasanya kayak, oh gue pernah posting di Instagram waktu itu. Jadi gue pulang dari Bandung lah ya, dari Bandung kalau nggak salah bulan lalu tuh gue pulang dari Bandung. Terus gue ngeliat di lampu merahnya, apa itu yang dekat Heritage tuh nggak lo, jalan apa namanya? Oh iya. Jalan Riau, Jangan Riau. Gue ngeliat dari ujung tuh ada orang udah tua gitu ya, nggak tua-tua banget sih ya. Habis itu, dia nggak pakai alas kaki, dia gendong tumpukan plastik kayak botol-botol gitu bang. Iya. Itu tinggi banget. Botol bekas berarti. Tinggi banget. Dan dibawa tuh sampai kakinya gemeter, ditaruh setiap kali 3 langkah dia bawa, ditaruh, dia gemeter, dia gini dong, gemeteran badannya. Terus kayak gue ngeliat, set gue selama ini egois banget sama hidup gue gitu. Iya. Kayak gila gue ngeliat hidup gue egois banget gitu, gue dapat nyaman, dapat enak, Dapat tapi enak. gue masih kayak gini gitu, ibarat kata ini orang udah sebegitunya gitu. Dan sepertinya dia tiap hari begitu. Tiap hari kayak gitu, Bang. Nyambung hidup ya. Dan makanya jangan pernah jadiin egois lo itu sebagai apa? Oh, jangan pernah jadiin capek lo sebagai egois. Karena setiap dari kita pasti capek gitu. Iya. Bisa capek, Karena bener. enggak, kadang suka gitu. Gue suka, ya gue pribadi justru ketika gue pulang ke rumah gue ngerasa gue capek nih gitu ya. Lo inilah sama gue gitu. Hargain Gue gua nggak lah. bisa egois gitu loh. Dan kan semua orang capek, anak gue capek, istri gue capek, sekitar gue pun juga capek. Jadi Buat sebagai pengingat ya. Iya. Ingetin tuh bapak itu gitu ya. iya benar. Wah ini pas banget nih buat kita yang punya anak nih. Oh. Ngetok rumah tetangga ya. Iya. Lari juga. Wah, bapaknya iseng ya. Bapaknya iseng. Tapi lu, kita punya anak perempuan kan? Punya. Maksudnya kita nggak tau gue ya, gue sendiri, gue tuh selalu ngisengin anak perempuan gue aja kerjaan nih gue. Tapi gue pernah di masa-masa momen seperti ini nih. Iya. Yang Ngisengin anak? zaman anak-anak masih anak-anak. Oh. Yang dimana ketok-ketok lari, kabur. Mencet bel Kamar hotel, iya. Betul. Kamar hotel, bener lari masuk gitu kan. Nah, biasanya nih ada, apalagi zaman sekarang kan memang brand-brand sepatu tuh banyak yang baru ya. Banyak. Dan banyak juga misalkan teman-teman yang mau mulai Iya. sesuatu untuk membuat brand, apalagi brand sepatu. Nah itu kira-kira apa aja sih startnya sih? Intinya kalau lo suka mau membuat sesuatu, gue yakin imajinasi lo, hati lo, apa semua daya kreatif yang ada di diri kita itu akan mendetailkan semua. Ya, ya. Nah, semua detail yang masih wacana dan angan-angan ini bawa ke pabrik, Ya.
konsul lah gitu, konsul. Ini mungkin nggak ya kalau dibikin begini? Ini mungkin nanti pabrik yang akan ngasih tahu secara teknis gitu ya, kayak mungkin kayak Steve Jobs lah, dia pikir wah asik nih kalau umpamanya ada telepon yang bisa begini-begini, kan bukan dia yang bikin. Bukan dia bikin, Dia bikin, dia ada tim yang ini belum tentu kenal sama tim yang ini, tim yang iniin finger yang idenya dia tuh kan jari kita jadi ini kan, fingerprint ya, finger ya. sama tim screen, sama tim mesin dalam mungkin nggak saling tahu begitu, di assembly sama dia, semua tuh ada di ini dia kan. Jadi sebenarnya ide mah liar aja ya. Ide liar aja, detailkan gitu. Kalau umpamanya so taunya gue nggak tahu benar apa salah. Kalau lo nggak berasa kepengen mendetailkan sesuatu, berarti lo nggak setertarik itu gitu ya. Dia nggak punya minat. Nggak punya minat berarti. Soalnya buat gue minat sama ikut-ikutan beda loh. Kadang kalau lu minat nih, lu tuh pasti ngulik sampai dalam. Sampai dalam, minat, begitu. Gitu. Mungkin kalau lu nggak terlalu ngulik sampai dalam, jiwa lu lebih ke investor mungkin. Iya. Jadi ya udah lah ya. Bisa juga. Pokoknya gue taunya lu begini, jiwa lu lebih ke detailnya, ke laporan ini. Kalau umpamanya misalnya aku mau dong naruh dong di Sagaleh dong, gitu misalnya. Sagaleh lagi buka ini saham nggak? Kayaknya asik nih gue naruh di Sagaleh. Pasti gue kan minta laporan keuangan dari 5 tahun terakhir, gue bacain. Detail. Iya. Wah dia ininya turun naiknya begini. Kayaknya oke nih. Iya. Mau nih gue percaya sama kalau gue naruh saham di Sagaleh gitu misalnya. Teman-teman kita juga ini masalahnya tuh adalah karena ngelihat tren aja sama dia cuma ikut-ikutan doang. Gak apa-apa men kalau menurut gue mah. Iya. Menurut lo gak apa-apa? Gak apa-apa menurut gue. Soalnya kita itu kepingin jadi seseorang, kepengen punya sesuatu yang dimiliki sama orang. Tapi kan daripada kita ngambil punya orang, kita bikin sendiri. Betul. Gue rasa nggak apa-apa sih awalnya semua anak muda begitu, nggak masalah. Asal lo jangan ngambil punya orang lah. Ya. Tapi kalau kayak di dunia persepatuan ini mendingan bikin basic untuk orang yang awal gitu ya, awam gitu ya, kayak gue mending bikin basic apa langsung gue bikin yang this is my shoes istilah kayak gitu. Yang lo suka aja, misalnya gini. Kalau gue sepintas kepikir gitu sama lo dunia F&B gitu misalnya, lo bikin slipper gitu mungkin atau slip on gitu misalnya untuk barista gitu misalnya, atau buat di dapur nih yang ini gitu, buat dokter dia mau bedah sepatunya kelihatannya khususnya kayak gitu, kayak Crocs gitu modelnya kayaknya gitu, yang nyambung di lo aja. Atau lu suka sepeda, kayaknya gue akan seneng sepedahan pakai sepatu model kayak gini. Gue ngobrol tuh sama freestylernya BMX. Problem lu di mana aja men? Nih di bagian sini nih gue nih gampang bocel nih. Ini. Oh gue catetin tuh, gue liatin gerakan-gerakannya gitu. Sama pemain basket juga gue ngobrol. Kalau dari situ bisa menjadi sebuah solusi juga berarti ya? Iya, kita suka basket, kita pengen nih, gue naruh di sepatu basket nih, asik juga nih, gitu. Terus banyak lah, macem-macem. Kalau gue rasa bisa dikulik dari situ. Berarti sepatu tuh mainnya luas juga ya? Luas dan lebih detailnya itu dari corak yang lu suka, logo seperti apa gitu bisa misalnya. Main di warnanya, perpaduan warnanya ya. Paduan warna, lu mau ngambil era-era tahun berapa misalnya, atau bentuk-bentuk seperti apa. Aduh. Yang era zaman dulu dinaikin lagi gitu ya. Iya, terlalu banyak. Terlalu banyak. Juga ya. Karena buat gua seorang cowok itu center of fashionnya asik. Sepatu di sepatu. Iya, dari sepatu baru ke atas kita. Iya. Kalau cowok udah pakai Crocs, aduh, nggak salah juga. Nggak salah, keren kan? Nggak apa-apa juga. Sesuaikan aja ke atasnya. Tiba-tiba ke atasnya Gucci gitu kan ya. Nggak salah. Tapi buat gua maksudnya untuk laki-laki sendiri bang, emang center of point fashionnya itu ya dari sepatunya dulu. Bahkan lu pakai celana gombrang segede lapangan juga kalau sepatu lo keren, udah keren aja. Benar. Jadi ini udah kayak dimakan tuh udah kayak nasi. Iya, jadi udah ada terus gitu. Ada terus. Nanti yang lain sampingan-sampingannya itu lauknya gitu. Bener banget. Kayak baju, outer, topi, semuanya tuh hanya pemantas si sepatu. Iya, tapi sepatu dia paling utama. That's why gue bikin sepatu dulu. Gue beberapa kali ditawarin untuk ayo dong, lo ikut dong. Ini di event-event fashion lah gitu ya.
gue ngotot, tar dulu deh, sepatu gue belum keluar. Gue maunya dikenal sebagai core gue tuh di sepatu. Nanti mengenai gue naik ke atas, udah gampang gue. Betul. Tapi kalau gue mulai dari atas dulu, ntar gue dikenal sebagai, oh ini perusahaan clothing yang bikin sepatu. Nggak mau gue. Iya. Ntar terbalik. Gitu. Ada fokusnya buat di sepatu itu. Iya, jadi gue mengorbankan bertahun-tahun kesempatan untuk itu, sampai sepatu gue bisa keluar gitu. Keren. Baru. Ini nih, yang belum keluar kita tunggu nih. Iya, semoga lekas sembuh. Semoga lekas cepat keluar. Produk Sapon yang kita produk sekarang pengen dibawa ke sini kan, pengen Gitu, dipajang. dilihat nanti kayak gimana. Kita belah lah. Wah, bener, setuju. Mau gue Bareng-bareng ya kan? Itu jarang ada tuh ya. Jarang ada tuh ya. Jarang. Brand Pak. sepatu jebret nih gue belah nih. Wah, itu, Seret. sepatu. partner gue kan engineer banget, dia pasti suka tuh buat kayak begitu-gitu. Jelasin itu ya, Wah, cocok. jelasinnya kenapa Kita bawa bahannya sini. ini. Jadi dari berkesenian masuk ke pabrik bisnis sepatu, terus gue juga suka lihat nih beliau nih kalau lagi story ya kan, tiba-tiba storynya kok makanan. Nah, Iya nggak? Makanan. Saya juga punya teman, storynya sama loh. Kok sama storynya nih sama makanan nih. Sama Renat. Oh, Renat iya, iyalah. Itu lagi ngapain tuh bang lo? Tiba-tiba bisa sama janjian tuh ya instastorynya. Iya, itu ntar lo post ini, gue post juga ya. nge-repost. Nge-repost dari pusat nih. Dari pusat. Cek, iya. Apa tuh bang? Gua sama Renat ada di satu perusahaan, namanya Lazetli Food and Services. Itu wedding catering. Wedding catering. Event catering tapi utamanya wedding. Iya. Gitu udah sejak 2020. 2020 juga nggak startnya jauh. semua dari 2020 ya. Enggak semua sih, cuman kebetulan 2020 tuh gue diarahkan untuk menginvest yang lumayan gede-gede di tahun itu. Nah, itu, ya. Nah, di Januari. Maret PSBB, mantap kan? Ya, mantap. Itu dia. Keren, Gitu. keren. Nah, gue sama Renat ada di satu usaha itu. Nah berarti kan kalau gue lihat roller coaster tadi nih, Bang Emil nih, itu apa ya gue ngeliatnya mental tuh. Mental bener. Mental yang, gue nggak kebayang sih ya dari ya berkesenian kan seneng fun, kayak nggak Dan tahu posisinya juga udah cakep di berkesenian itu kan. Iya kan, maksudnya fun aja udah gitu kan. Walaupun emang juga ada masalah ada aja pasti. Cuma kan beda sama bisnis bang ya. Bisnis tuh kan, bener-bener naik turun segala macam. Nah, Banyak yang dipikirin ya. iya dan sekarang anak sekarang ini tipenya di mana apa-apa mental health. Ngedown sedikit dia langsung, aduh ini. Tegor dikit, langsung Tegur merasa dikit kayaknya. mental health. Apa-apa mental health. Maksud gua, ada nggak sih bang saran mental nih dari lu maksudnya buat teman-teman kita semua termasuk gua pribadi juga ya. Ya mungkin berkaca kepada pengalaman lo yang sangat roller coaster gitu. Apa tuh bang kira-kira tips buat teman-teman untuk lo emang harus mentalnya harus begini nih gitu kalau kita mau dapetin sesuatu yang kita pengen gitu. Jangan keseringan lihat HP, gadget, itu isinya wacana semua. Lo jadi penonton melulu, dari satu scroll ke scroll yang lain, jaraknya cuma berapa detik, scroll yang ini lo kepingin jadi dia, scroll lagi, lo kepingin lagi jadi dia. Akhirnya lo jadi habis screen time lo untuk punya wacana kosong. Setuju. Mendingan lo nyapu, lo ngepel, lo cuci piring, sambil bermanfaat ya, mengerjakan itu semua, otak lo berkeliaran kemana-mana. Ini dari hati kayaknya. Bener banget. Iya, asli lo, gue gemes banget ngeliat apa namanya, kebanyakan wacana nih, apa namanya, gue rasa itu mematikan sih, artinya lo cuma jadi penonton kalau menurut gue ya. Sedangkan zaman kita dulu, kita benar-benar mesti bikin itu, gitu, namanya bikin itu terjadi gitu. Dengan segala macam misterinya gitu ya, mau kemana belum tentu dia Belum tentu buka, jadi, belum tentu ada, janjian sama temen belum tentu, whatever, terserah lah, segala macam serba perjuangan gitu. Gua rasa mesti istilahnya dipercikkan, jadi pemantik kerjaan lo sehari-hari di rumah untuk membuat lo jadi boring, jadi terpaksa untuk berimajinasi, untuk hal-hal yang kreatif. Karena kalau cuma nonton doang, jadi kalau lo mau nonton, saran gue sih lo bikin list dulu apa yang lo mau cari. Gue mau cari tutorial bahasa Spanyol gitu misalnya. Lo cari stick di situ, gitu. Jangan lo keganggu sama
Jadi fokus juga apa yang dia mau ya. Iya, lu Fokus bikin juga list ya. dulu. Gue bikin list. Hari ini gue mau bikin tutorial bikin biryani kambing gitu misalnya. Stick di situ. Iya. Lo kerjain di situ. Nah, lo stick sama tuh gadget udah begitu. Gitu. Kecuali lo nggak punya list, lo jangan sentuh deh Ya, tuh gadget. Cuman ya apalah daya kita untuk ngomong sama anak sekarang ya. betul. Iya, dikit-dikit gadget pasti. Iya. Karena ya itu kita nggak bisa mungkirin. Lo bangun tidur handphone, mau tidur handphone, bahkan ke kamar mandi lo pakai handphone. Iya. Sambil mau tidur sambil nge-share buruknya screen time sebelum tidur. Bener Bermesel. banget lagi itu. Iya kan? Tapi itu ngebuat ini juga sih, Bang. Maksudnya, jadi anak sekarang ini habitnya beda sama dulu gitu. Dalam artian, sekarang ini lebih banyak jadinya NATO, no action talk only. Iya, wacana mulu. Iya, kalau dulu kan orang actionnya dulu gitu, masalah itu belakangan. Masalah jadi apa kagak mah penting jalan dulu ya. Makanya Iya. kan sekarang jadinya gitu. Too much information juga. Betul. Ya, artinya bikin dia jadi kebanyakan pertimbangan. Iya. Sama terlalu jadi kayak percaya sama apa info yang dia anggap itu Iya. benar gitu. Apa tuh kayak inilah ya, artinya aduh, dalam satu hal lo kebanyakan informasi yang menyebabkan lo jadi kebanyakan pertimbangan dan lo jadi penonton aja gitu loh. Ya. Lo nontonin orang ngasih wacana gitu. Iya. Kayak begitu. Yang belum tentu yang dia tonton itu benar juga ya. Iya. Iya kan ya. Iya. Makanya dulu kan terbentur, baru terbentuk dia. Iya, nggak harus rasain dulu terbentur aja terus sampai akhirnya lu jadinya pasti lu bakal terbentuk. Terbentuk. Iya, kalau kita yang Dari nggak berani benturan terbentur aja udah takut terus, Mental health udah kita nggak bakal Iya. terbentuk. Karena kalau ini juga sih mumpung lo masih muda gitu. Kalau umpamanya saran yang bisa gue kasih gitu, ya, mumpung lo masih muda deh. Makin lo tua, lo umur akan bikin lo jadi justru makin banyak pertimbangan. Mumpung lo muda dan nekat, lo kerjain aja. Oh iya, Nanti lo tua, naturally lo nggak akan nekat lagi. Iya, Lo makin betul takut banget. gitu. Lu justru coba dulu aja, ada opportunity benar. Udah nekat lo modal nekat aja udah mumpung lo muda. Kalau lo tua nekat mah ya bahaya juga. Soalnya sekarang gitu juga banyak yang gini Bang, maksud ini bagian dari terakhir juga ya. Teman-teman tuh ketika gue mau aja ngelakuin itu, gue punya ide ini, punya ide itu, gue selalu terbentur sama yang namanya modal. Gue nggak punya modal nih, lu enak, punya ini punya itu ya kan. Kan nggak gitu juga harusnya, maksud gue banyak loh orang-orang kita yang udah pada jadi pengusaha bahkan yang dia tuh mukul. Iya kan? Modal dengkul gitu. Dia punya dengkul, dia punya otak, dia bisa jalan, dia bisa berpikir. Udah jadi tuh. Di saat lo bingung modal dari mana, di saat itu lo buka tutorialnya di YouTube atau di Google. Usaha tanpa modal. Cari tuh. Betul. Gitu. Benar. Jadi lo punya tuh, kayak gini gitu. Bukannya lo nontonin yang bener-bener kayak terus-terusan gitu. Atau bukannya phonebook ya temen yang kaya. Temen, ya. itu lebih, Betul. itu kita banget sih. Iya kan? Bener-bener. Wah, ini kaya Itu nih. Gen X begitu tuh. Iya kan, ini kaya nih. Ini daripada dia duitnya nggak apa-apain, mendingan modalin gue. Bisa juga dong. ya kan? Bisa banget. Terakhir Bang, 3 sepatu idola lo Bang. Lokal dan interlokal. Ya. Campur ya 3. Campur 3. Coba 3 campur. Bebas, random. Gua suka Nike Nike apa tuh? Nike, all Nike sih. All Soalnya Nike. culture-nya Nike gue suka gitu. Yeah. Culture-nya Nike gue suka. Nike. Tunggu Bang, Nike itu soal aktif ya? Maksudnya? Itu kan ada yang sempat bilang tuh, Nike itu soal aktif. Kalau lo nggak sering pakai itu sepatu, dia jebol. Dijebol. Bener nggak? tuh? Semua sih, soalnya Semua itu lem gitu? ya. Soalnya itu lem gitu. Kalau Air Jordan gini dia ketolong dia dijahit juga. Soalnya kan Air Jordan. Dia dijahit juga, dia kapsul, tergolong kapsul. Artinya bukan di oven gitu. Tapi memang semua sepatu harus dipakai sih, harus dipakai. Kalau enggak dia ada umurnya juga gitu. Yang kedua, sepatu lokal? Sepatu lokal gue suka FYC. FYC gue suka. Agak sulit ya kalau cuma 3, cuman ya adalah FYC. Kalau yang luar, Berikutnya? yang luar lagi berikutnya, aduh gue bingung. Mungkin di posisi yang sama, fans sama Adidas kali ya. Fans sama Adidas. Posisi yang sama. Sama ya. Persamaannya semuanya yang klasik-klasiknya sih. Adidas klasik. Ya Adidas yang klasik semuanya gue suka. Puma yang klasik juga bagus ya. Aduh, makanya Iya. sulit ya disuruhin. 3 doang soalnya. 3 doang nih. Berkesenian atau di pabrik? Berkesenian. Berkesenian. Tapi tetap di pabrik.
pabrik tuh gimana ya? Gue pengen analogiin tapi takut salah. Gini, lo lagi bikin sesuatu nih yang sifatnya kreatif. Ya. Lo bikin dari sketch sampai jadi. Jadi. Nah, ketika yang jadi ini lo harus rilis untuk dijual, lo harus ganti muka lo. Iya. Jangan jadi seniman terus, lo harus Iya. jadi pengusaha di situ. Gitu. Apa lo jual ini masa kreatif lo udah selesai. Sekarang lo harus jadi pengusaha. Jualan. Lo harus menghargai dan meminta orang untuk menghargai apa yang lo kerjakan ketika lo jadi orang kreatifnya di sini. Begitu sih. Jadi harus flip. Yeah, Jangan juga. terus stay di sini. Kalau nggak lo segitu menghargainya barang lo sampai ini Ya, lo sekarang- terlalu mulia untuk gua jual. Iya. Ya lu sekarang memberikan karya yang baru berarti. Ya. Bisa dibilang begitu ya? Bisa dibilang Iya kan? begitu. Emang seharusnya gitu, gue setuju banget kan? itu. Maksudnya kalau emang dia kreatif dan berkesenian yang kreatif, harusnya dia bisa menjual apa yang diciptakan sama dia. Betul. Karena itu poin terakhir ini menurut gue bang ya. Poin dari kreatif itu adalah lo bisa ngejual hal kreatif lo. Iya. Percuma ide lo kreatif tapi ide lo nggak bisa dijual, siapa yang mau nikmatin? Iya. Ujung-ujungnya cuma lo dan teman-teman lo doang, buat apa gitu? Malah bisa cuma diri dia sendiri doang. Iya. Asik jadinya. Mantap. Ajib, keren banget. Nih terima kasih buat Abu Nawas. Enak banget nih. Abu Nawas udah support makanan kita. Mantap. Oke, sip. Cut.